Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-156 majalah Narwastu. Kali ini kami mengundang sahabat kami, sahabat Narwastu, yang juga seorang pemuka Katolik, yaitu Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati SH. Beliau tidak asing lagi di kalangan tokoh masyarakat Katolik. Beliau saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum DPN Fox Point Indonesia. Ini kami akan berbincang tentang hal yang sekarang ini lagi menarik diperbincangkan di Indonesia bahkan di dunia internasional, yaitu rencana kehadiran pimpinan umat Katolik tertinggi di dunia, Paus Fransiskus, ke Indonesia pada 3 sampai 6 September 2024. Tentu beliau memiliki informasi tentang kehadiran tokoh dunia, tokoh perdamaian, tokoh lintas agama yang cukup disegani, yaitu Paus Fransiskus. Kita akan dengarkan nanti apa-apa saja yang beliau ketahui tentang persiapan umat Katolik di Indonesia, termasuk apa harapannya dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia yang tinggal menghitung hari. Kita sapa beliau. Shalom Pak Handoyo. Shalom Pak. Gimana? Sehat-sehat? Ya, sehat. Ya. Terima kasih Pak ya, sudah berkenan berkunjung ke kantor majalah Narwastu. Bapak bisa hadir, dan tentu kehadiran Bapak ini bagi kami sangat berarti. Pak Yohanes Handoyo saat ini sangat dekat dengan tokoh-tokoh umat Katolik. Karena itu banyak informasi barangkali yang bisa di-sharekan ke kita, para sahabat Narwastu, tentang rencana kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia. Pak Handoyo, apa yang Bapak maknai dengan kehadiran Paus Fransiskus yang kita tinggal menghitung hari akan datang ke Jakarta atau ke Indonesia? Silahkan Pak. Ya. Kunjungan Paus Fransiskus merupakan rahmat Allah bagi umat Katolik di Indonesia. Karena pada saat terbentuknya panitia, itu saja semuanya masih was-was dengan kesehatan Bapak Paus. Ya. Setiap bulan, setiap minggu selalu cek ke Vatikan bagaimana kondisi Bapak Paus. Dan semoga kunjungan tanggal 3 sampai tanggal 6 September nanti benar-benar merupakan bagi kami merupakan rahmat Allah, bahwa kami umat Katolik di Indonesia dapat berjumpa paling tidak lewat TV lebih dekat gitu, dengan pimpinan Gereja Katolik. Dan juga kunjungan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa toleransi beragama di Indonesia ini sangat bagus. Ini yang membuat kita sebagai orang Indonesia bangga yang mendapat kunjungan dari Bapak Paus. Itu kira-kira yang kunjungan yang kita nantikan nanti. Iya, Pak Handoyo kan dikenal cukup dekat dengan para pastor Romo Katolik di Jakarta dan Indonesia. Kami dengar juga ada rencana ada misa di Gelora Bung Karno, Pak. Bapak bisa sampaikan yang Bapak tahu tentang itu? Ya, pada tanggal 5 jam 5 kita sekitar 86.000 orang umat Katolik akan datang di sana untuk mengikuti misa dengan Bapak Paus. Kira-kira waktunya cuma 1,5 jam, karena mungkin juga dari kesehatan, ya kita juga harus lihat, jaga kesehatan Bapak Paus, karena mulai dari tiba di Indonesia sampai tanggal 6 berangkat ke Papua Nugini, itu acara sangat padat. Ya. Iya, kalau kita bicara tentang perdamaian, kerukunan, dan saat ini beliau sering menggelorakan supaya masyarakat dunia hidup dengan cinta kasih, kegembiraan gitu. Kita kaitkan dengan Indonesia. Saat ini Indonesia
begitu panas dengan suasana politik. Begitu selesai Pilpres atau Pemilu 2024, kita akan masuk Pilkada serentak lagi. Apa yang Bapak maknai tentang ini? Ya, semoga dengan kunjungan Paus ini juga memberikan kesejukan. Ya, kalau dikatakan politik memanas di negeri kita, ya semoga dengan kunjungan Paus ini memberikan kesejukan yang benar-benar kita rasakan sebagai anak bangsa, sehingga nanti menghadapi pilkada di bulan November, ya, nuansanya menjadi berbeda dan rasanya demokrasi yang kita dambakan sebagai anak bangsa itu juga terwujud dengan baik, ya. Sehingga ya saya merasa sangat optimis dengan adanya kunjungan Paus ini, menurunkan tensi lah, ya, menurunkan tensi yang mungkin sedang memanas di beberapa pihak saja, saya rasa. Ya, kalau Bapak analisa, apakah kunjungan beliau ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sehingga pas pesta politik di Indonesia? Setahu saya sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu. Bahkan Presiden Jokowi sudah mengutus berbagai utusannya, termasuk salah satunya adalah Menteri Agama, ya, kemudian beberapa tokoh lintas agama, ya, menghadap Bapak Paus di sana di Vatikan. Jadi ini bukan kunjungan yang tiba-tiba saya rasa, tapi kunjungan yang sudah direncanakan. Selain sebagai kunjungan keagamaan, karena Bapak Paus adalah pemimpin agama Katolik, ya, pemimpin agama Katolik yang 1,2 miliar sekarang di dunia, juga sebagai kepala negara. Ya, jadi nanti pasti kunjungan-kunjungan resmi sebagai kepala negara pun ada acara-acaranya di sana. Ya, saya baca di beberapa media online, Ketua Umum PBNU, Ya, kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal, ya. sudah menyampaikan akan menyambut kehadiran beliau di Indonesia. Apa yang Bapak bisa komentar dari situ? Itulah satu bukti, satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa kehidupan antar beragama di Indonesia sangat baik. Salah satu jadwal yang saya pernah baca adalah memang kunjungan ke Masjid Istiqlal. Ya, ini sesuatu momen yang sangat bersejarah dan bagus untuk Indonesia, sehingga dunia mengenal Indonesia adalah negara yang benar-benar berlandaskan Pancasila. Kehidupan beragama menjadi harmonis, dan tentu saja jangan kemudian dilupakan memang ada riak-riak kecil, dan dimanapun juga selalu ada riak-riak kecil. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah negara yang toleran. Begitu Pak ya. Walaupun saat ini kalau kita lihat ada saja riak-riak seperti gangguan beribadah, tapi faktanya Indonesia ini negara yang menjunjung toleransi Pak ya. Saya anggap sebagai sebuah perkawinan. Tidak ada suami istri yang rukun terus sampai dari menikah sampai mati, rukun terus, tidak ada. Jadi hal-hal seperti ada gangguan dan sebagainya, kita harus nilai bahwa itu riak-riak kecil. Itu adalah aliran-aliran atau mungkin segelintir orang yang belum paham mengenai Pancasila, belum paham mengenai bahwa Indonesia itu beragam-ragam, ya, berbineka tunggal ika. Itu mereka belum paham. Hanya itu saja saya rasa. Ya. Iya. Bapak kan cukup dekat dengan para pastor di DKI Jakarta, juga di berbagai daerah di Indonesia. Bapak lihat bagaimana respon mereka ketika mereka akan tahu bahwa pimpinan umat Katolik tertinggi di dunia, Paus Fransiskus, akan datang ke Indonesia? Tentu saja sangat antusias, karena sebagai pemimpin gereja Katolik, ya, kami ini kan di bawah
pimpinan Paus, ya, tentu saja akan sangat menyambut. Dan saya tahu banyak gereja sekarang selalu setiap akhir mendoakan akan kunjungan Paus, dan tentu saja tarekat-tarekat yang ada di kita, di agama Katolik, selalu mendoakan agar Bapak Paus bisa tiba dengan selamat, sehat, dan nanti sekembalinya dari Indonesia juga dalam keadaan sehat. Iya. Bapak juga kan seorang tokoh lintas agama. Bapak tentu ada interaksi dengan tokoh-tokoh umat lain. Kalau Bapak simak respon mereka bagaimana Pak dengan kunjungan Paus Fransiskus ini? Mereka juga antusias. Mereka antusias bahwa pemimpin dari salah satu agama, yaitu Katolik dalam hal ini, itu menyempatkan diri untuk datang ke Indonesia, dan ini lawatan yang terpanjang dalam sejarah Bapak Paus Fransiskus dalam usia yang sudah tidak dibilang muda lagi. Ini benar-benar sebuah perjuangan, dan itu mereka sangat menghargai. Begitu ya. Nah, dari berita yang kita dengar, beliau juga akan bertemu dengan Presiden RI Bapak Joko Widodo. Menurut Bapak, apa yang barangkali yang akan dibicarakan kedua beliau itu nanti dengan kunjungan ke negara Muslim terbesar di dunia? Seperti saya katakan tadi, bahwa kedatangan Bapak Paus itu tidak saja sebagai pemimpin agama, tapi juga pimpinan negara. Tentu saja Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia akan menyambut sebagai tamu negara juga kepada Bapak Paus yang menjadi kepala negara juga, ya, Vatikan. Nah, ini adalah kunjungan kenegaraan. Ya. Apa yang dibicarakan saya tidak bisa menebak-nebak, tapi tentu saja untuk kebaikan kedua belah pihak, ya, artinya Indonesia dan Vatikan. Saya rasa itu, dan tentu saja ini harus disambut dengan positif. Ya. Lalu dari informasi yang Bapak dapat, apakah Paus Fransiskus akan bertemu juga dengan Presiden RI terpilih Pak Prabowo Subianto? Saya kurang menyimak dalam acara itu secara detail, tetapi rasanya kesempatan itu pasti ada. Pak Jokowi tidak pernah meninggalkan Pak Prabowo. Ya, dalam setiap kesempatan, ya, Pak Jokowi selalu mengajak Pak Prabowo, dan saya optimis bahwa kesempatan itu ada. Tapi saya tidak hafal persis di mana waktu yang disediakan oleh Pak Jokowi untuk mempertemukan dengan Pak Prabowo. Tapi saya yakin pasti ada. Iya. Kemudian apa harapan Bapak kepada masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpin bangsa dan juga elit-elit politik dengan kunjungan beliau ini ke Indonesia? Sebagai salah satu umat Katolik yang ada di Indonesia, saya sangat antusias, sangat berharap bahwa iman kita diperkuat, ya. Kunjungan apostolik ini benar-benar membangkitkan semangat kita kembali, ya. Dan bagi saya, utusan Allah ini yang kita imani. Bapak Paus hadir di Indonesia sebagai lawatan Tuhan ke Indonesia. Dan ini tentu saja harus disyukuri, dan semua, saya rasa, agama-agama lain juga memberikan aplaus, ya, kepada kami yang umat Katolik di Indonesia ini. Karena memang sebagaimana kita lihat rencana-rencana kerja Bapak Paus, ya, juga
berinteraksi dengan agama-agama lain, karena akan ada pertemuan lintas agama juga di depan Bapak Paus nanti. Begitu ya. Pak Yohandoyo, kita sedikit beralih ke politik Pak ya. Bapak juga seorang pemerhati politik. Beberapa waktu yang lalu kita tahu calon-calon kepala daerah di DKI Jakarta sudah diperbincangkan, diberitakan begitu masif oleh media massa termasuk di media sosial. Bapak tentu memperhatikan juga ada dua tokoh waktu itu yang disebut-sebut publik atau netizen bahwa Anies Baswedan dan Ahok akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Ternyata nyatanya kedua tokoh yang pernah bertarung cukup keras di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini tidak ikut sebagai calon di Pilkada DKI Jakarta. Bapak sebagai seorang pemerhati politik, apa yang Bapak bisa sampaikan tentang ini? Saya harus melihat dari dimensi yang lain. Ahok dan Anies mungkin pada saat itu berseteru atau berkompetisi. Tetapi saya harus melihat bahwa mereka adalah dua manusia yang juga berkawan. Ya. Maka marilah, kalau saya boleh menghimbau, sudah lewat itu. Jangan kemudian kita berharap ya akan ada ajang pertempuran dalam tanda petik ya, antara Ahok dan Anies. Sudah tidak. Ya. Harapan saya adalah sekarang mari kita lihat. Sekarang ada 3 calon sebagai calon gubernur DKJ. Ya. Tentu saja kita lihat yang punya rekam jejak yang baik, yang benar-benar kedudukan mereka sebagai gubernur DKJ nanti membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi warga Jakarta. Itu saja. Ya, kita tidak melihat didukung oleh siapa, partai apa, dan sebagainya. Marilah kita jangan terprovokasi. Ya, situasi ekonomi sudah makin sulit. Mari kita bersatu. Masih ingat mungkin pidato Pak Prabowo sebagai presiden terpilih? Mari kita semua bersatu. Indonesia ini ibaratnya sekitar 20-an lebih negara-negara Eropa bersatu. Ya, jadi artinya kita perlu lebih banyak untuk bersatu daripada terpecah-pecah. Ya. Jangan ribut dengan yang ini. Ayo sama-sama kita maju, kita majukan Indonesia. Ya, kita hentikan pertikaian-pertikaian yang tidak ini. Kompetisi boleh, pertandingan seperti pertandingan olahraga. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi biarkan itu menjadi pertandingan saja, selesai di situ. Setelah itu kita saling bersatu membangun bangsa. Demikian juga untuk DKJ. Selesai tiga calon ini nanti, kalau mungkin ada masih tambah 1 atau apa, saya tidak tahu, tapi kemungkinan 3 saja ini. Nah 3 ini nanti setelah bertanding siapa yang memenangkan, mari bersatu kembali. Itu saja. Iya. Baik, para sahabat Narwastu, perbincangan yang cukup menarik dengan seorang tokoh lintas agama, seorang pemuka Katolik yang juga pemerhati politik, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati. Beliau tadi sudah menyampaikan apa harapannya dengan kehadiran pimpinan umat Katolik tertinggi di dunia, Paus Fransiskus. Kita berdoa, kita berharap kiranya beliau sehat nanti dan membawa kesejukan, kegembiraan di tengah bangsa kita. Juga Pak Handoyo tadi menyampaikan juga pilkada di DKJ Pak ya, bukan DKI lagi. DKJ. Daerah khusus Jakarta. Kita harapkan nanti tidak ada lagi digaungkan identitas-identitas agama atau politik identitas. Kita berharap DKI Jakarta nanti aman, sejuk, rukun dalam melaksanakan pilkada
pada 27 November 2024 mendatang. Kiranya Indonesia semakin damai dengan pemerintahan baru nanti di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan juga presiden yang sudah tidak menjabat lagi, Pak Jokowi, senantiasa sehat dan bersama keluarga senantiasa dilindungi Tuhan. Pak Handoyo, terima kasih Pak sudah memberikan waktu untuk berbincang dalam podcast majalah Narwastu kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.